Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Dilia, Stambuk 13020210226. Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muslim Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 2 saya, pengujian perangkat lunak, yang dimana dasar dan teknik pengujian pada sistem absensi siswa QR Code. Pertama, di sini ada gunakan setiap tahapan dari teknik pengujian white box untuk diterapkan pada studi kasus dan buatlah kesimpulan dari tiap tahapan. Kemudian ada pilihlah dan analisa teknik pengujian black box yang tepat diterapkan pada studi kasus sesuai spesifikasi kebutuhan, serta jelaskan alasan beserta simpulan dari hasil analisa. Baik, di sini pertama ada penerapan teknik pengujian white box. Di sini statement coverage, dia deskripsinya itu menguji apakah setiap baris kode itu dalam sistem absensi QR code telah dieksekusi setidaknya sekali. Untuk penerapannya itu menguji fungsi login dan juga memastikan validasi username-nya dan password-nya itu bekerja dengan benar. Dan juga menguji fungsi scan QR code, memastikan semua langkah pemrosesan kode QR. Dan juga menguji fungsi pembuatan laporan dan memastikan proses perhitungan data dan format laporan sesuai. Hasilnya itu 98% baris kode telah dieksekusi dengan 2% baris terkait skenario error khusus belum teruji. Untuk kesimpulannya itu hampir seluruh baris kode berjalan dengan baik, namun perlu pengujian tambahan untuk skenario error tertentu. Kedua ada branch coverage, dia ini menguji semua cabang atau percabangan dalam kode untuk memastikan semua kondisi. Untuk penerapannya itu menguji logika validasi QR code. Eh, Jika valid, absensi dicatat, dan juga tidak valid, pesan error ditampilkan. Menguji alur login juga, dan hasilnya itu semua cabang telah diuji, termasuk kondisi valid dan tidak valid. Kesimpulannya itu semua jalur percabangan bekerja sesuai spesifikasi tanpa error logika. Baik, di sini selanjutnya ada path coverage, dia itu menguji semua kemungkinan jalur eksekusi dalam kode untuk memastikan tidak ada jalur yang terlewat. Untuk penerapannya itu ada login, itu scan QR code dan rekam kehadiran. Kemudian ada login, pembuatan QR dan logout, dan login, laporan kehadiran dan logout. Dan memastikan setiap jalur dapat dieksekusi tanpa error. Hasilnya itu 95% yang telah diuji. Kesimpulannya, sebagian besar jalur eksekusi bekerja dengan baik, namun skenario khusus membutuhkan pengujian tambahan. Baik, selanjutnya, loop testing. Di sini tuh menguji semua perulangan dalam kode untuk memastikan loop berjalan sesuai batasannya. Penerapannya itu loop iterasi itu siswa saat rekap data absensi dan loop iterasi pembuatan laporan untuk setiap mata pelajaran. Memastikan loop berhenti pada kondisi akhir yang benar. Untuk hasilnya itu semua berjalan sesuai batasan tanpa kondisi infinite loop. Kesimpulannya itu dia berfungsi dengan baik dan mampu memproses data absensi dengan batasan yang sesuai. Untuk kesimpulannya itu berdasarkan hasil analisa, teknik pengujian ini tuh paling tepat untuk proses ini kombinasi efek Valence, partitioning, boundary value, itu analisis untuk pengujian input serta decision table testing dan use case testing, memvalidasi logika dan alur kerjanya. Baik, selanjutnya di sini untuk black box testing, ini tuh menggunakan use case testing. Untuk deskripsinya itu dia teknik pengujian black box ini menggunakan skenario nyata pengguna untuk memastikan sistem memenuhi kebutuhan fungsional. Pengujian ini juga memvalidasi alur kerja sistem berdasarkan interaksi pengguna dengan perangkat lunak. Untuk spesifikasi kebutuhannya itu login, pengguna, guru atau siswa, login menggunakan username dan password yang valid. Untuk absensi siswa ini memindai QR dan mencatat kehadiran. Laporan kehadiran, guru dapat menghasilkan laporan kehadiran siswa. Use case skenario itu login itu input user dan password yang valid. Ekspektasinya itu sistem itu mengarahkan pengguna ke dashboard jika input salah, sistem menampilkan pesan error. Skenario scan QR ini juga
inputnya itu QR code yang valid sesuai dengan jadwal mata pelajaran. Baik untuk eh, biasanya itu kehadiran siswa dicatat di database dan konfirmasi berhasil ditampilkan jika QR code tidak valid tampilan pesan error. Untuk skenario pembuatan laporannya itu, input itu permintaan laporan harian atau mingguan dari guru. Ekspektasinya itu sistem menghasilkan laporan yang membuat daftar kehadiran siswa dalam format PDF atau Excel. Untuk alasan penggunaannya itu berorientasi pada kebutuhan pengguna dan validasi alur fungsional dan efisien untuk mengidentifikasi masalah. Untuk hasil analisisnya itu login sistem berhasil, proses login dengan kredensial valid, dan juga pesan error ditampilkan untuk kredensial tidak valid. Kesimpulannya itu alurnya berjalan sesuai ekspektasi. Untuk scan QR code itu kehadiran siswa tercatat untuk QR code valid dan sesuai jadwal. Untuk QR code tidak valid di luar jadwal, sistem menampilkan pesan error yang jelas. Kesimpulannya, proses absensi berjalan dengan baik dan mampu menangani input tidak valid. Pembuatan laporannya itu sistem menghasilkan laporan kehadiran dengan format yang benar melalui Excel ataupun PDF. Data siswa yang hadir dan tidak hadir ditampilkan secara akurat. Untuk kesimpulannya, fitur laporan berfungsi sesuai kebutuhan guru. Kesimpulannya itu, untuk teknik usage assessing ini tuh yang tepat untuk sistem absensi itu fokus pada skenario nyata mencerminkan kebutuhan pengguna. Untuk hasil pengujian itu menunjukkan bahwa sistem memenuhi spesifikasi kebutuhan dengan login, proses absensi, dan pembuatan laporan berjalan tanpa masalah. Ini juga membantu mengidentifikasi dan memperbaiki skenario spesifik yang mungkin gagal. Jadi dia itu sehingga meningkatkan keandalan dan kegunaan sistem secara keseluruhan. Baik, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.